Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Raihan dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah dengan judul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Nah, langsung masuk ke dalam makalahnya. Nah, pada halaman pertama ada judul yaitu makalah tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society. Dan di sini ada nama saya sendiri, Ibnu Raihan, dengan NPM 197006516023, Prodi Sistem Informasi angkatan 2019 dengan mata kuliah ICT Entrepreneurship and Leadership. Nah, pada materi pertama ini ada aspek cognitive. Dan aspek kognitif ini terdiri dari 4 kelompok keterampilan, yaitu yang pertama ada critical thinking. Nah, critical thinking ini yaitu keahlian yang digunakan untuk menyelesaikan, menilai, dan melakukan keputusan logis, objektif, berlandaskan data yang diperoleh dan diolah untuk dievaluasi secara sistematis. Bila diartikan secara jelas, pengertian ini berpikir kritis critical thinking ialah alat untuk menganalisis, merekonstruksi, dan menganalisis secara logis, objektif, rasional, jelas, dan independen. Berpikir kritis ini tidak ada kaitannya dengan menyangkal. Justru dengan berpikir kritis, individu didorong untuk terbuka dengan setiap kemungkinan dan setiap pandangan. Karena berpikir kritis itu menuntut individu untuk selalu reflektif, di mana individu harus menguji setiap argumen, sikap, dan tindakan yang diperbuat. Contoh penerapan dari critical thinking ini yaitu Tuhan telah memberikan kepada manusia tubuh dan akal pikiran yang sempurna. Dengan pikiran, maka manusia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dengan pikiran manusia bisa berpikir dan melahirkan banyak ilmu baru. Dalam proses ini, manusia terkadang berpikir secara salah. Inilah yang membuat sebagian orang kritis untuk memilih-milih mana saja pikiran yang benar dan salah. Pemikiran ini juga bisa dipergunakan dalam bidang sosial, agama, ilmu pengetahuan alam atau IPA, terus ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ilmu kimia, fisika, biologi, matematika, sosiologi, bahasa Indonesia, filsafat, ekonomi, dan bidang lainnya. Dan kedua ada communication. Komunikasi ini adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya, komunikasi yaitu proses penyampaian makna dari suatu entitas kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung, yaitu dengan cara lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Terus kedua ada secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Terus communication ini ada beberapa fungsi komunikasi, yaitu sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, dan sebagai ungkapan emosional. Terus di sini ada beberapa tujuan dari komunikasi, yaitu ada agar komunikator dimengerti komunikan, terus ada dapat mengenal orang lain, agar dapat diterima oleh orang lain. Terus ada penerapan dari communication, yaitu permintaan izin orang tua dan diskusi keluarga. Nah, di sini ada planning and ways of working. Pengertian ini secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian ini juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam
perencanaan ini terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaian. Secara sederhananya, yaitu pengertian perencanaan yaitu suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Nah, hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian ini ialah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalamnya perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, terus di sini ada penerapan dari planning and ways of working itu, yaitu ada contohnya perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi ini dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan ini juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Nah, di sini ada mental flexibility. Mental flexibility ini adalah suatu kemampuan seorang untuk mengkonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan dalam banyak hal, seperti respon spontan terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah secara radikal. Berpikir fleksibel adalah termasuk dari pemikiran kreatif. Dapat berpikir reflektif, memiliki kepercayaan diri, serta dapat mengubah pandangan ketika menerima informasi baru. Kemampuan ini perlu dimiliki untuk memudahkan seseorang dalam beradaptasi khususnya di dunia kerja. Manusia dalam kehidupannya terus melakukan adaptasi, yaitu dalam penelitiannya mengungkapkan individu dalam mempertahankan kehidupannya dari perubahan lingkungan yang terus-menerus berubah secara dinamis, akan melakukan penyesuaian psikologis, kognitif, emosi, perilaku, dan biofisiologi. Nah, adapun contoh penerapan dari mental flexibility ini yaitu pertama ada anak mempelajari suatu teknik baru, misalnya berenang. Ia sudah mampu berenang dengan gaya A, namun ia diajarkan berenang dengan gaya B. Dengan ini, pemikiran fleksibel ini akan membantu mereka bahwa cara untuk metode baru bisa saja berhasil jika ia mau mencobanya. Dan kedua, masih banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun pemikiran yang fleksibel pada anak-anak. Permainan ini seperti mengolah kartu permainan dengan aturan-aturan yang dapat diubah. Dan bagian B, ada aspek interpersonal, yaitu ada mobilizing system. Mobilisasi ini adalah kemampuan seorang untuk bergerak secara bebas dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sehat menuju kehadiran dan imobilisasi yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk bergerak dengan bebas. Mobilisasi ini adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, teratur, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehat. Setiap orang ini butuh untuk bergerak. Kehilangan kemampuan untuk bergerak menyebabkan ketergantungan dan ini membutuhkan tindakan keperawatan. Mobilisasi ini diperlukan untuk meningkatkan kemandiri diri, meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan untuk aktualisasi diri. Nah, contoh penerapan dari mobilizing system yaitu sebuah penerapan autonom car. Fungsi dari autonom car ialah pengemudi atau penumpang bisa menentukan rutenya sendiri. Mereka tidak perlu mengendarai kendaraan tersebut, hanya mengarahkan saja rutenya akan kemana dan mobil ini akan otomatis berjalan ke arah yang dituju. Nah, di sini ada developing relationship. Nah, relationship ini merupakan suatu model pengembangan yang di dalamnya ada beberapa elemen yaitu kontak, involvement, intimasi, deterioration, dan dissolution. Yang pertama ada kontak, yaitu ada perceptual kontak. Dalam konteks ini, Anda akan melihat dan mendengar seperti apa yang Anda kenal, atau gender, umum, tinggi berat, dan lain-lain. Dan bagian B ada interaksional kontak. Bagian ini ada sebuah interaksi yang pada umumnya dinyatakan oleh orang pada saat pertama berkenalan, seperti halo, nama saya Joel, contohnya. Dan di sini ada involvement atau keterlibatan. Merupakan tahap kebersamaan. Dalam tahap ini merupakan tahap pengetesan utama dan membuktikan dengan bertanya akan sesuatu yang masuk akal. Contohnya di mana tempat bekerja, kamu jurusan apa, dan universitas kamu apa. Dan bagian B-nya, setelah itu masuk tahap intensifying, yaitu tahap di mana seseorang mencoba untuk mengetahui lebih dalam orang
lain, melainkan ia juga harus membuka diri self discourse. Dan di sini ada intimacy, perasaan di mana seseorang bisa bersikap jujur dan terbuka, di mana orang itu bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya terhadap orang yang dekatnya, dengan di mana kondisi ini tidak bisa diungkapkan di hubungan yang lain. Terus ada deterioration atau keburukan. Keadaan ini merupakan suatu titik bawah dalam sebuah lingkaian dalam hubungan. Ada dua phase deterioration. Yang pertama ada interpersonal dissatisfaction. Anda merasa bahwa hubungan yang Anda jalani tidak menjadi terlalu penting seperti yang jalani sebelumnya. Phase kedua ada interpersonal dissatisfaction, di mana Anda mendiskusikan akan kekurangan puasa Anda dengan partner Anda, seperti meningkatkan pengeluaran, kurang berbicara pengertian, serta kurang membuka diri atau self discourse. Dan di sini ada deterioration atau keburukan. Dan pada keadaan ini merupakan suatu titik bawah dalam sebuah rangkaian dalam hubungan. Ada dua phase deterioration. Yang pertama ada interpersonal dissatisfaction. Pertama, merasa bahwa hubungan yang Anda jalani tidak menjadi terlalu penting seperti yang dijalani sebelumnya. Dan kedua ada dissolution atau pembubaran. Nah, di sini ada memutuskan untuk pembubaran hubungan tersebut. Ada dua fase dalam tahap ini, yaitu fase pertama interpersonal separation. Adalah fase ini Anda mungkin tidak dapat melihat orang lain atau partner lagi. Jika Anda tinggal bersama, Anda akan untuk hidup sendiri. Nah, contoh penerapan dari developing relationship itu ada temukan inspirasi dari brand besar, terus ada identifikasi hubungan pelanggan. Nah, di sini ada teamwork effectiveness. Nah, efektivitas ini ditentukan oleh beberapa faktor. Tim kerja yang efektif memiliki rasa percaya diri dalam diri mereka. Mereka yakin akan berhasil. Efektivitas tim ini dapat dinilai melalui produktivitas tim kerja, tingkat kepuasan atasan dan kinerja tim kerja. Efektivitas tim kerja ini didasarkan pada hasil output yang produktivitas dan kepuasan pribadi. Kepuasan ini menyangkut kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi anggotanya, sehingga mempertahankan anggotanya dan komitmen. Output yang produktif ini menyangkut kualitas dan kualitas output tugas seperti yang digariskan oleh tujuan tim kerja. Nah, ada 4 jenis kemampuan yang harus dimiliki sebuah tim. Yaitu ada kemampuan memecahkan masalah, ada kompetensi teknis, kemampuan hubungan antar personal, dan keempat ada tujuan umum sebuah tim kerja. Terus ada contoh penerapan dari teamwork effectiveness, yaitu seorang karyawan yang senang dituntun dan diajari. Ada juga yang cukup mendapatkan instruksi dan mampu mencari jalannya sendiri. Sebagai HRD, Anda adalah orang yang pertama yang berkenalan dengan para karyawan. Anda pun dapat membantu tim leader jika ia membutuhkan data dan informasi tentang karyawan, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan sebagainya. Dengan demikian, akan mendapatkan karyawan yang produktif. Nah, aspek self-leadership ini terdiri dari 3 kelompok keterampilan, yaitu ada self-awareness and self-management. Di sini self-awareness atau kesadaran diri merupakan fondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional. Langkah awal ini sangatlah penting untuk memahami diri sendiri dan untuk berubah. Terus di sini ada entrepreneurship. Entrepreneurship ini diartikan kewirausahaan yang memiliki pengertian sedikit berbeda oleh para ahli. Meskipun demikian, masing-masing ini mendapat memiliki inti dari entrepreneurship, yaitu tentang kreativitas atau inovasi. Secara umum, pengertian entrepreneurship ini adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan. Cara mengembangkan sikap entrepreneur ini yaitu dengan menerapkan kedisiplinan, belajar membangun komitmen tinggi, membiasakan jujur, mengasah kreativitas dan inovasi, menumbuhkan sikap mandiri, dan membangun pola pikir realistis. Contoh penerapan dari entrepreneurship ini yaitu membuka bisnis studio potret, atau apabila ketertarikannya di bidang fotografi, membuka bisnis jualan perangkat musik, dan sebagainya, atau membuka suatu kafe, menegakkan working space dan beda sebagainya. Terus di sini ada goals achievement. Goal achievement itu adalah pencapaian tujuan
untuk keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akan semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret. Nah, contohnya yaitu seorang karyawan customer service diharapkan dapat melayani 10 pelanggan setiap harinya. Pada kenyataan tersebut, karyawan tersebut dapat melayani 11 pelanggan per hari, maka karyawan tersebut dianggap memiliki efektivitas yang baik. Kedua, yaitu seorang manajer membawai 20 orang pegawai dan harus membagi tugas atau pekerjaan masing-masing pegawai tersebut. Pada kenyataannya, manajer tersebut tidak menentukan orang terbaik di suatu posisinya, maka manajer tersebut dianggap tidak memiliki efektivitas yang baik. Yang di sini ada aspek digital. Terus aspek digital ini terdiri dari 3 kelompok keterampilan, yaitu ada digital first and citizenship, kedua ada software use dan development, ketiga ada understanding digital system. Di sini ada contoh penerapan dari understanding digital system, yaitu ada pengiraan atau computing, yaitu ada dua mesin pengiraan utama adalah komputer digital dan kalkulator. Secara ringkasnya, kalkulator menerima data dan arahan dalam bentuk nomor untuk memudahkan untuk penukaran nomor kepada isyarat yang dipahami oleh letter elektronik. Maka sistem ini digunakan untuk deretan biner 0 dan 1. Pada komputer, data berupa teks, suara, gambar, dan lainnya disimpan dalam deretan 0 dan 1 atau biner. Pada sistem ini, digital 0 dan 1 itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mempermudah dalam bentukan informasi antara si pemberi dan penerima informasi. Dan terakhir ada komunikasi. Dalam bidang ini, komunikasi yaitu contoh penggunaannya sistem digital seperti latar elektronik dalam mesin faksimil, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa lepas. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dalam penjelasan makalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.